Jadi tidak ada. Tadi ada izin karena bilang biasa sakit. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita mulai mengawalinya dengan doa. Siapa yang berdoa? Ya, silakan, anak pintar. Menyanyi dan berdoa. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Lindungan yang terluka magicku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Baik. Ada tugas toh? Ada. Ya, silakan. Duduk kembali tempat ya. Jangan ribut lagi. Itu berdoa habis. Minta Tuhan, pertolongan dari Tuhan, tidak boleh ribut. Duduk yang baik-baik. Kita akhiri. Baik. Sampai ada yang sakit kah? Tidak. Betul. Oh. Kita harus segar-segar. Segar-segar dan supaya kita terima pelajaran itu kita mengerti tentang apa yang Ibu omong, kamu mengerti. Namun sebelumnya kita cek dulu Alberto Willa, Armando, Clarissa, Eri, Tafetin, Donoria Tafetin, Lewi Eki, Maki Elan, Isiwan Elan, Pascal Eki, Rilen Tafetin, Rilen sudah, Risaldi, ya. Risaldi, Adis, Yusindus, Asa, ya. Adis, Renal, Tristan, Fani, dan Rian. Ya, agak sakit ya. Baik, semua pencapaian betina nih. Baik. Nah,
jadi apa? Kalau dia gergaji itu pakai apa? Sensor atau apa? Gergaji mesin. Contoh kita orang-orang yang ada di sini. Oh, dengan mereka kenapa? Diam sini. Perhatikan ibu apa di sini. Sebentar nanti ibu kasih kamu tugas, kamu tidak tahu jawab. Yang kita pernah lihat di kita orang-orang di sini, kita orang tua misalnya si wanita bapak membeli biasa sensor kayu atau pakai gergaji mesin, ya. Siapa lagi? Om John, ya. Mereka ini kasih satu pohon itu dengan menggunakan sensor atau gergaji mesin. Nanti mereka suruh gergaji, kita bahasa sini bilang sudah apa? Sudah digergaji baru mulai jadi potongan-potongan kayu. Jadi supaya nanti ibu akan bagi fotokopian yang ibu materi yang sudah dalam fotokopi ibu bagi supaya kita baca bersama-sama, ya. Kayu yang bagus karena tidak semua kayu dapat dimanfaatkan. Ada bagian kayu yang khusus dan berbeda. Bagian ini harus dibuang. Tidak bisa dimanfaatkan biasanya kayu tersebut. Yang belum silakan lanjut. Dengan cara membeli kepada pembeli kayu-kayu, kemudian diangkut menuju Sudah semua? Oke. Kalau sudah semua ini kalau kita baca semua berarti semua sudah tahu. Dari tadi kita omong, kita bicarakan sedikit tentang penggunaan kayu. Tadi kita sudah jawab beramai-ramai bilang kalau yang masih ada di hutan itu namanya pohon. Contoh misalnya pohon jati, pohon mahoni, pohon mangga, pohon nangka, pohon kapur dan lain-lain. Bu, duduk tenang-tenang. Duduk yang sopan, Bu. Duduk sama kawan-kawan itu. Duduk lurus datang di sini. Itu diulang proses pengolahan kayu dimulai dari penebangan kayu di hutan. Waktu kayu sudah ditebang, kayu tersebut akan digergaji dengan menggunakan gergaji mesin, yaitu kita punya bahasa di sini itu bilang sensor. Jadi kalau berbeda dengan zaman dahulu, di situ zaman dahulu itu orang tebang kayu menggunakan apa? Kapak. Menggunakan kapak yang besar atau mungkin parang yang besar dan paling tajam, ya, yang tajam sekali. Di situ dia bilang pada zaman dahulu itu orang melakukan penebangan kayu dengan menggunakan kapak. Tetapi kita semua juga diajarkan bahwa apabila kita tebang kayu, misalnya di kita kampung ini kalau sudah sensor itu kayu, Renal, duduk yang baik, lu mengantuk Renal. Nah, duduk diam-diam biar bacaan dan dengar ibu juga. Di situ dalam bacaan itu mengajarkan kita atau mengingatkan kita bahwa kalau apabila kita tebang pohon yang besar, maka harus tanam apa? Tanam pengganti toh? Tanam ganti supaya
5-6 tahun mendatang itu tanaman yang kita tanam itu, misalnya kita tebang pohon jati yang besar, kita punya kewajiban harus tanam ganti lagi anakan pohon jati yang kecil. Nanti dia sudah 6 atau 7 tahun mendatang, dia sudah besar lagi seperti yang kita tebang itu. Nah, penanaman kembali itu disebut apa? Penanaman reboisasi. Apa? Reboisasi. Nah, saat kayu sudah ditebang, sudah jadi papan, sudah jadi singgil kayu usuk ya, sudah jadi usuk. Nanti itu sudah ada banyak penggunaannya. Kita pun contoh, kita pun kelas ini apa-apa saja yang terbuat dari kayu. Kalau di luar kelas, misalnya di rumah kayu dibuat apa? Lemari, apa? Makan, tempat tidur, kursi dan lain-lain juga ya. Nah, di situ pertama itu pakai proses. Pakai proses itu, pertama pohon itu ditebang, disensor atau digergaji dengan gergaji mesin, maka dia akan menjadi apa? Papan atau kayu-kayu usuk ya. Maka akan diangkut dengan menggunakan mobil. Dengan mobil itu dia akan kemana? Bawalah kemana? Pengrajin. Sampai di situ pengrajin yang sama kita kampung ini biasa dilakukan kayu ya. Di situ pengrajin itu akan memulai merubah itu yang kayu-kayu itu menjadi lemari, kursi, pintu, jendela dan lain-lain sebagainya. Dia akan buat sesuai dengan kebutuhan manusia. Ya. Jadi setelah sampai di pengrajin, dia sudah buat itu kursi, lemari dan lain-lain, itu akan dikemanakan lagi? Toko mebel. Dia akan bawa ke toko mebel. Di situ mereka buat apa di toko mebel? Menjual toh? Menjual sesuai kebutuhan. Orang-orang akan datang membeli sesuai kebutuhan. Nah, maka pembeli datang di toko mebel, misalnya dia bawa beli lemari, dia akan bawa kembali ke mana? Iya, ke rumah pembeli. Ya. Misalnya Tania beli ini lemari di Pak Harun di mebel. Tania bawa ke mana? Rumah. Bisa apa ke rumah? Oh, ibu kira Tania bawa ke anak. Tidak mungkin toh? Ya. Jadi tetapi ibu lihat ini Tristan ini kurang segar-segar. Harus perhatikan di sini, supaya ibu omong apa, ibu ini apa, terangkan apa, kamu dengar. Setelah itu ibu kasih soal di papan, kamu bisa selesaikan, ya. Nah, supaya kita semangat, ini kita buat apa dulu ya? Menyanyi apa? Garuda Pancasila. Kenapa kamu suka pilih Garuda Pancasila? Kamu suka itu lagu? Ya. Nah, sebelum kita menyanyi, ibu mau tanya dulu. Apa lambang negara? Apa lambang dari negara kita? Burung Garuda. Nah, burung Garuda itu terdapat berapa sila? 5. Yaitu sila pertama yaitu kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi kita semua sudah tahu bahwa di dalam Garuda Pancasila itu terdapat 5 sila, 5 dasar Pancasila dengan 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, sekarang ibu mau ini apa? Sebelum kita menyanyi, ibu minta satu orang dulu. Hafal dulu. Coba ibu minta Rian coba hafal 5 dasar Pancasila. Rian silakan berdiri di sini, coba.
Pancasila. 1. Ketuhanan Maha Esa. 2. Keluasan Al-Harap. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh keterlibatan. 5. Keadilan sosial. Ulang. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba Armando ulang dulu. Ulangi kata-kata yang jelas dulu. Di sini, Sa. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oke. Kalau begitu kita menyanyi lagu Garuda Pancasila dalam keadaan berdiri. Kan ini lagu-lagu kebangsaan ya. Sama-sama aja. Garuda tidak boleh loyo-loyo begitu. Ya, 1, 2, 3. Garuda Silakan duduk kembali. Anak-anak, silakan duduk kembali. Sekarang kita bagi kelompok. Kelompok yang biasa kita ikuti saja, kelompok yang biasa kita lakukan setiap hari. Silakan. Gambar-gambar yang tidak berurutan. Nanti ya. Satu kelompok 1 ya. Sudah, Bu. Satu kelompok 1. Kamu sudah apa toh? Sekarang kamu perhatikan gambar-gambar itu kalau masih belum beraturan ya, masih acak. Jadi kita punya tugas, kita gunting itu gambar dong. Kita punya tugas, kita gunting gambar yang ada. Setelah itu kita akan dan di nomor yang secara berurutan yang kamu anggap gambar mana yang sesuai nomor 1, nomor 2, nomor 3 kamu tempel di dalam kolom yang ibu siap di ini. Jadi kita gunting gini ya. Gunting. Ibu karena gunting terbatas, ibu bantu gunting saja. Nanti kamu yang kasih rekat dia, kamu tempel dia sesuai dengan urutan yang kamu anggap benar. Dan nanti ibu kasih penilaian ya. Renal dan Lewi.
ibu bukan karena kita penggunting ini terbatas, jadi ibu hanya bantu gunting. Nanti kamu yang tempel sendiri sesuai dengan pemahaman kamu, gambar mana yang cocoknya nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Semoga sabar. Yang kelompok yang belum dapat gunting tunggu ya. Ibu bantu gunting supaya cepat karena kamu gunting lama nah. Perhatikan sini, oh. Ibu mau ulang-ulang, kamu perhatikan di sini. Yang belum dapat gunting jangan ribut, kamu perhatikan sudah gambar mana yang cocoknya nomor 1, gambar mana yang cocoknya di nomor 2, supaya dapat gunting langsung dapat lem. Ya, langsung nanti ibu yang pakai busu lem supaya semua dapat. Nah, sudah gunting semua nomor 1. Nah, sudah. Ini sudah. Kamu lagi. Menggunakan alat apa? Alat titik-titik. Sebutkanlah nama alat yang digunakan untuk menebang pohon. Ya. Sudah? Nomor 2 toh? Nomor 3? Sebutkanlah. Kau tidak boleh. Sebentar, ibu kasih Lewi hadiah. Sebutkanlah alatnya. Sebutkanlah nama-nama benda yang digunakan yang terbuat dari kayu. Nomor 4, nomor 5 kan? Ya. Nomor 5. Apabila kayu sudah diangkat dengan mobil, akan dibawa ke titik-titik. Sudah. Ya. Apabila kayu yang diangkut dengan mobil akan dibawa ke itu untuk besok ya. Jadi sebelum ibu sampai di kelas, kamu sudah taruh di meja ya. Kamu sudah taruh di meja.
sebelum kita ini apa? Ini ya, lihat sini. Dewi lihat sini. Renar juga lihat sini. Kamu tidak mau pulang? Udah. Atau kita di sini sampai besok lagi? Jadi sebelum kita pulang, kita menyanyi. Kita berdoa dan menyanyi. Dan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menuntun kita dari pagi hingga siang hari ini, dan sekarang kita mau pulang, ya. Sekarang kita mau pulang, tetapi pulang jangan main-main di jalan, tapi langsung di rumah, ya. Jadi sekarang satu orang berdoa. Jadi ingat, ibu ingat ulang kamu bahwa kita pulang tidak boleh singgah di mana-mana. Langsung pulang ke rumah, makan, habis itu istirahat sedikit, duduk-duduk, tidur siang. Siap. Hormat.